Ya, 4 bulan kasusnya mandek, anak perwira polisi Aditya Hasibuan yang melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral baru ditangkap setelah video penganiayaannya viral di media sosial. Ayah pelaku AKBP Akhirudin Hasibuan, ex-Kabak Ops Dit Narkoba Polda Sumut juga dicopot dari jabatannya. Bagaimana kelanjutan proses hukum kasus ini? Telah terhubung bersama kami via telepon Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumut. Selamat malam, Pak Hadi. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Waalaikumsalam. Ini sudah sampai mana proses hukum kasus ini berjalan? Mengapa harus menunggu sampai 4 bulan baru diproses, Pak? Ya, saya jelaskan kembali bahwa kronologis kejadian sampai dengan proses penanganannya, jadi di tanggal 22 Desember 2022 itu Saudara Ken Admiral membuat laporan polisi di Polrestabes Medan atas peristiwa yang terjadi di tanggal 21, yaitu penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh saudara Aditya, sebagaimana ada video viral tersebut. Kemudian di tanggal 23, setelah laporan diterima, saudara Aditya ini pun juga membuat laporan polisi yang sama, yaitu penganiayaan. Jadi 22 dan 23 Desember ini 2 laporan polisi masuk ditangani oleh Polrestabes Medan dengan peristiwa yang sama, lokusnya pun juga sama, hanya beda cerita antara laporan yang dari Ken Admiral dengan Aditya. Kemudian penyidik Polrestabes Medan melakukan langkah-langkah sebagaimana SOP dalam penyelidikan, mereka lengkapi, kemudian olah TKP dan lain segala macamnya, memeriksa saksi-saksi, termasuk terlapor, saudara Aditya. Hanya memang pada saat proses ini berjalan sampai naik ke tahap penyidikan di bulan Februari, Polrestabes Medan itu belum melakukan pemeriksaan terhadap saudara pelapor atau saksi korban, yaitu Ken Admiral, dikarenakan yang bersangkutan beberapa hari setelah membuat laporan di tanggal 22 Desember lalu itu sudah kembali ke Inggris untuk melanjutkan studinya. Kemudian progres berlanjut terus, jadi tidak berhenti proses penyidikan karena sudah naik ke tahap penyidikan. Di bulan Februari tanggal 24 itu sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, dan tanggal 27 itu proses pemeriksaan lanjutan oleh Polrestabes Medan. Termasuk juga proaktifnya di Propam Polda Sumut untuk menindaklanjuti karena berdasarkan laporan polisi di Polrestabes Medan ada menyebut dugaan keterlibatan oknum anggota Polri, yaitu AKBP, saudara AKBP AH, orang tua daripada A. Jadi proses di Propam ini berjalan, proses penyidikan yang dilakukan di Polrestabes pun juga berjalan, hanya memang belum melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, yaitu Ken Admiral. Nah, ibu korban, ibu Elvi ya, itu merasa bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan itu belum maksimal. Akhirnya beliau meminta untuk proses itu dilakukan atau diproses di Polda Sumatera Utara, dan itu direspon oleh Bapak Kapolda untuk menarik. Jadi berdasarkan gelar perkara tanggal 24 Maret 2023 antara penyidik Polda dengan penyidik Polrestabes Medan, dilimpahkanlah kasus itu untuk penanganan perkaranya ke Polda Sumatera Utara. Jadi mulai tanggal 28 Maret, penyidik Polda Sumatera Utara itu sudah menangani kasus ini. Sudah menangani kasus ini dengan kembali memanggil saudara Ken Admiral yang pada saat itu berada di luar negeri dan para pelaku begitu ya, Pak Hadi? Memenuhi undangan penyidik sebagai kapasitas
saksi korban. korban. Baik, Pak Hadi, maaf saya potong. Ya. Saudara Ken Admiral ini baru hadir memenuhi undangan penyidik itu di tanggal 23 April. Baik. Tanggal 23 April, penyidik mendapatkan keterangan secara utuh dari saudara saksi Ken korban. Admiral dan kemudian langsung bergerak cepat melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka serta melakukan penahanan terhadap tersangka yaitu Aditya. Baik. Demikian halnya juga dengan proses yang dilakukan oleh terhadap AKBP ya, Pak Hadi, mohon maaf saya potong terlebih dahulu. Dari laporan ibunda korban, Ibu Elvi, ada intimidasi pada sesaat setelah kejadian terjadi, kemudian bahkan dalam keterangan Ibu Elvi itu sempat ada penodongan senjata api terhadap korban, kemudian korban dipaksa masuk ke dalam rumah pelaku untuk diberikan makan dan sebagainya. Apakah itu benar? Itulah yang dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara, yang pada akhirnya kita menetapkan status tersangka kepada si saudara A ini terkait dengan peristiwa yang terjadi. Nah, informasi yang ada yang tadi disampaikan itu saat ini tim Polda Sumatera Utara itu sedang melakukan penggeledahan di lokasi atau di rumah saudara AH untuk membuktikan atau untuk memfaktakan terkait dengan informasi yang berkembang. Sudah ada hasilnya penggeledahan ini, Pak Hadi? Bagaimana? Sudah ada hasilnya dari penggeledahan ini? Masih berlangsung. Masih berlangsung. Baik. Masih di lapangan, Pak Dirkrim juga masih di lapangan. Nanti kita tunggu update-nya bagaimana. Baik. Terakhir, Pak Hadi, dari laporan awal kan ada perusakan, kemudian pemukulan mobil korban oleh pelaku, kemudian korban mendatangi rumah pelaku, terjadilah penganiayaan. Namun kemudian kini ada sosok wanita berinisial D dalam kasus ini. Siapa wanita ini? Motifnya yang kita bisa dapatkan dari hasil pemeriksaan awal oleh Polrestabes Medan, mereka memiliki teman wanita. Nah, ini teman wanita inilah yang juga kita dalami apakah mereka terlibat asmara di antara mereka sehingga sampai terjadi peristiwa penganiayaan. Karena memang di situ disampaikan juga dari Aditya ada bahasa-bahasa yang kasar yang sempat terlontar dari saudara Ken Admiral. Jadi itu yang semuanya sudah didalami oleh penyidik. Baik Pak Hadi Wahyudi, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumut, terima kasih. Kita kawal terus kasus ini, mudah-mudahan segera terang benderang begitu ya. Terima kasih atas waktunya malam hari ini bersama Prime News. Selamat malam Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.